Seperti yang kita ketahui, tentunya subsidi yang diberikan dari pemerintah itu melihat dari situasi dan kondisi yang ada dari negara kita sendiri, di mana dilihat dari rendahnya penerapan tenaga kerja, serapan tenaga kerja, serta pengangguran yang ada di negara kita. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi kepada institusi yang dianggap penting untuk mempersiapkan dari angkatan kerja itu sendiri. Serta program studi juga dilihat atas kontribusinya terhadap yang diberikan kepada perekonomian yang ada di Indonesia itu sendiri, serta kesesuaian dengan industri, serta teknologi yang mendukung, dan juga memiliki dana atau upaya untuk mempersiapkan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja di masa yang akan datang. Seperti tadi yang telah dikatakan oleh tim oposisi, di mana ia mengatakan bahwasanya prodi yang tidak populer nantinya akan malah tidak populer karena tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Menurut pendapat saya, hal ini tidak akan terjadi kesenjangan antara program studi yang populer dan juga yang tidak populer. Dikarenakan subsidi yang diberikan berkaitan dengan subsidi sementara atau dana dari periode tertentu, dan juga untuk program studi yang tidak populer akan tetap mendapatkan dana subsidi di tahunan yang bisa digunakan untuk keberlanjutan dari program studi tersebut. Lalu, untuk poin yang kedua, seperti yang kita ketahui, subsidi yang akan diberikan oleh pemerintah juga harus berdasarkan landasan yang kuat, di mana pengalokasian dana yang diberikan haruslah jelas serta terarah, menyesuaikan dengan hak progratif yang ada dari pemerintah untuk mengarahkan kemana arah sistem pendidikan yang akan datang. Bukan hanya berdasarkan subsidi untuk membantu, tetapi juga berdasarkan fungsi apresiatif dan juga evaluatif. Di mana menurut pendapat kami, fungsi evaluatif ini juga bisa meningkatkan dan juga bisa membantu dari program studi yang mungkin tidak populer untuk bisa lebih memberikan kontribusi yang besar untuk mendapatkan subsidi seperti program studi yang telah populer. Lalu, poin ketiga, menurut pendapat kami, hal ini sudah sangat efektif dan juga sangat sesuai dikarenakan berdasarkan fokus yang ada kepada program studi yang memiliki keterserapan tenaga kerja yang tinggi, di mana hal tersebut akan menguntungkan baik dari sistem pendidikan, perekonomian, serta juga akan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Dan poin yang keempat, tentunya pemerintah pasti akan menerapkan dan merancang berkaitan dengan tatanan yang akan datang. Seperti yang dikatakan oleh tim oposisi, bahwasanya fokus subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu hanya menguntungkan keuntungan jangka pendek yang akan diterima. Akan tetapi hal ini tidaklah benar menurut pendapat kami, karena tentunya pemerintah telah merancang berkaitan dengan tatanan yang akan datang untuk hal-hal apa saja yang perlu disiapkan di kedepannya, di mana sistem subsidi yang diberikan untuk meningkatkan efisiensi yang akan ada dalam proses program studi tersebut, sehingga tujuan dari subsidi yang diberikan bukan hanya untuk sementara, akan tetapi juga akan meningkatkan serta memperhatikan keberlangsungan dari program studi lainnya. Itu saja pendapat saya, berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Vera. Baik, di sini saya akan menekankan lagi pada poin-poin yang telah disampaikan, di mana kita harus menyesuaikan anggaran pemerintah. Dikarenakan kenapa? Sumber dana yang terbatas dan juga adanya masalah pandemi, di mana di masalah pandemi inilah kita harus menyesuaikan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan yang selanjutnya itu adalah pada poin subsidi, di mana poin subsidi ini dibagi menjadi 3. Subsidi diberikan kepada profesional sesuai dengan ketersertaan tenaga kerja, yang dimana kita dapat mengembangkan prodi dan juga institusi untuk menunjang angkatan kerja dan juga kesesuaian. Yang kedua itu adalah mengupayakan uang subsidi untuk infrastruktur pendukung dalam menunjang perkembangan prodi tersebut. Yang ketiga yaitu untuk meringankan biaya kuliah mahasiswa agar semakin tertarik dalam prodi tersebut. Berdasarkan yang dipaparkan oleh teman saya, bahwanya subsidi yang diberikan merupakan subsidi tambahan dan tidak akan mengurangi dana subsidi tahunan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk itu, kita perlu tahu akan terjadinya kesenjangan antara program studi yang dipopulerkan dan tidak populer, karena sama lama tetap akan mendapatkan bantuan pendanaan, akan tetapi dalam penyesuaian mengapa dengan tenaga kerja yang nantinya akan dihasilkan itu akan dari program studi yang akan dibentukkan tersebut. Selain itu juga
Hal ini juga akan membantu program studi yang tidak populer untuk bisa mengevaluasi sistem kinerja agar dapat lebih maju untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah itu sendiri. Dikarenakan penerapan subsidi yang diberikan seperti yang dikatakan dilihat dari kondisi dan aturan yang ada di negara kita, di mana terjadi banyak pengangguran dan juga rendahnya penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah harus memikirkan langkah yang efektif maksudnya berkaitan dengan sumber pendanaan yang terbatas di mana karena adanya masalah pandemi ini. Tetapi harus juga mempertimbangkan keberlangsungan dari program studi lainnya untuk dapat berkembang di lainnya atau bisa dikatakan bisa tetap berkembang di prodi tersebut. Itu saja dari pemaparan dari kami. Sekian dan terima kasih.